Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Rabu 15 Januari 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita mengawali perjumpaan kita pada halaman utama koran Tribun Timur dengan headline berita bahaya main handphone dekat SPBU. Polisi duga Ambo Tenang adalah pengecer BBM bersubsidi, SPBU rugi ratusan juta rupiah. Sebuah mobil SUV terbakar di SPBU Amasangeng, Kelurahan Madukeleng, Wajo pada Selasa 14 Januari siang. Kebakaran itu diduga terjadi karena pemilik kendaraan bermain ponsel di dalam mobil yang berisi bahan bakar minyak Pertalite sebanyak 60 liter. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun pemilik kendaraan yakni Ambo Tenang kemudian pada saat itu sedang bermain ponsel di dalam mobilnya. Ia mengalami luka ringan di bagian wajah dan tangan, sedangkan mobilnya rusak berat. Kemudian, pada SPBU juga mengalami kerusakan berat, dan Guru Besar Bidang Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia, Profesor Zakir Sabara, mengatakan potensi kebakaran mendadak saat pengisian BBM disebabkan oleh interaksi antara uap BBM yang mudah terbakar dengan sumber percikan api atau panas. Meskipun risikonya rendah, kata Prof. Zakir, ada beberapa potensi bahaya yang dapat terjadi karena beberapa hal seperti uap BBM yang mudah terbakar karena BBM memiliki komponen hidrokarbon volatil seperti alkana ringan yang mudah menguap. Selain itu, Prof. Zakir juga mengatakan bahwa potensi kebakaran lainnya karena elektronika, HP, dan potensi percikan listrik. Pertamina investigasi PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi akan menginvestigasi insiden terbakarnya mobil SUV di SPBU Amasangeng, Kelurahan Madukeleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada Selasa 14 Januari pagi. Investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kebakaran di area SPBU dengan nomor 7490991 itu. PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi M. Romi Bahtiar mengatakan mereka telah koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab utama kebakaran ini. Kemudian Tribuners, baterai panas bisa picu percikan. Potensi kebakaran lainnya adalah elektrostatistik dari pergerakan tubuh. Aktivitas bermain HP biasanya melibatkan gesekan antar tubuh dan pakaian yang dapat menghasilkan muatan listrik statis. Kemudian listrik statis dapat berpindah ke lingkungan sekitar, termasuk tangki pengisian BBM dan memicu kebakaran jika ada uap BBM yang terakumulasi. Kemudian Tribuners, ada juga berita lain di halaman utama terkait ribuan siswa di Makassar berstatus ilegal. Dinas Pendidikan Makassar dipenuhi masalah sebelum terjadi kebakaran gedung. Akhir pekan lalu salah satunya adalah ribuan siswa tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Praktis ribuan siswa itu dinyatakan sebagai siswa ilegal atau invalid. Fakta itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar Dani Pomanto menanggapi kebakaran yang terjadi di gedung Dinas Pendidikan Makassar. Dani bahkan baru mengetahui 2.000 lebih peserta didik di Kota Makassar tidak terdaftar di Dapodik. Itu dilaporkan oleh salah satu kepala sekolah di Makassar. Kabar tersebut membuatnya kaget. Anak-anak terancam tidak ambil ijazah nanti dan saya baru dilapor.
yang lapor kepala sekolah SMPN 6 sebelum dia meminta izin pensiun. Berarti ada ribuan orang yang masuk dianggap ilegal, ucap Dhani Pomanto. Dhani mengaku pernah disodorkan dokumen sekaitan dengan hal itu, namun ia menolak bertanda tangan karena sama sekali tidak tahu menahu hal tersebut. Ia pun telah menginstruksikan agar ribuan siswa yang tidak terdaftar di Dapodik ditelusuri penyebabnya. Selain itu, Dhani Pomanto juga mengungkap bahwa sempat terjadi ribut-ribut soal proyek di internal Dinas Pendidikan. Hal itu menyebabkan disharmonisasi antar pejabat di lingkup Dinas Pendidikan. Sebagai pucuk pimpinan, ia ambil bagian untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, Tribuners, di halaman utama juga ada berita terkait pembahasan ujian nasional yang kabarnya akan kembali diadakan pada tahun 2026 mendatang. Ujian nasional dianggap jangan pakai pola lama. Hal ini dikatakan oleh salah satu pengamat yang juga ketua PGRI Sulsel. Kemudian ia mengatakan bahwa ujian jangan menggunakan pola yang lama dan akan menimbulkan pro dan kontra tentunya. Ketua PGRI Sulsel Prof. Hasnawi Haris memberikan tanggapannya terkait hal ini. Ujian nasional tentu sejatinya ada pro dan kontra karena sudah pernah dirasakan masyarakat. Ada plus minusnya. Ujian nasional yang diisukan hari ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan standar mutu atau melakukan pemetaan kualitas pendidikan secara nasional. Kemudian ujian nasional nantinya yang akan kembali dilaksanakan masih dikaji plus minusnya. Dari kementerian juga sudah menyebutkan bahwa akan ada ujian nasional meski bentuknya belum ditentukan seperti apa. Saat ujian nasional dulu hampir semua elemen terlibat, namun terlibatnya cenderung negatif. Guru, siswa, dan orang tua stres sehingga puncak pengalaman atau kompetensi peserta didik tidak maksimal. Kemudian lahir asesmen nasional beberapa tahun terakhir, memang sedikit ada keterbatasan karena tidak mengukur secara nasional. Hanya beberapa sekolah yang menjadi sampling, inilah yang jadi kendala dalam menentukan seperti apa positioning kualitas pendidikan kita. Selanjutnya, Tribuners, juga di halaman utama terdapat berita terkait pagar laut Bekasi untuk alur pelabuhan. Setelah kehebohan pagar laut yang berada di Tangerang, Banten, kini pagar laut di Bekasi, Jawa Barat sepanjang 8 km juga disorot. Namun mengenai pagar yang berada di perairan Bekasi ini langsung dijawab oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihak Pemprov Jawa Barat mengatakan pagar di Laut Bekasi atau tepatnya di Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Tarumajaya, Bekasi untuk pembangunan alur pelabuhan. Menurut Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Ahmad Kurniawan mengatakan pembangunan pagar laut di Bekasi merupakan kerjasama antar sejumlah pihak. Selain itu, Tribuners, pada halaman utama juga terdapat berita terkait laga krusial The Gunners. Arsenal kalah dari Manchester United di putaran ketiga Piala FA lewat adu penalti. Setelah laga itu, The Gunners akan menjamu tim sekotanya Tottenham di Derby London pada Liga Premier pekan ke-21 di Stadion Emirates pada Kamis 16 Januari pukul 3 waktu Indonesia Barat. The Gunners ingin melupakan malam kekalahan itu dan fokus pada pertarungan berikutnya. Mereka akan melawan Tottenham Hotspur di Liga Primer di kandang sendiri. Ini akan menjadi pertandingan krusial bagi tim Mikel Arteta dalam perebutan gelar Liga Premier. Sebelum laga Nottingham Forest melawan Liverpool digelar, Arsenal berada di peringkat kedua, tertinggal 6 poin dari Liverpool di klasemen sementara. Poin mereka mendapatkan 40, sama dengan Nottingham Forest.
Selanjutnya Tribuners, kita beralih ke halaman 8 koran Tribun Timur dengan rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. 3 komisioner KPU Palopo diadukan ke DKPP. Pengadu pertanyakan alasan loloskan Trisal Tahir sebagai calon wali kota. 3 komisioner KPU Palopo diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia. Ketiganya diadukan dengan tuduhan pelanggaran kode etik. Aduan tersebut disampaikan oleh Junaid, warga Palopo. Junaid hadir di sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik DKPP Republik Indonesia pada Selasa 14 Januari 2025. Adapun ketiga komisioner KPU Palopo yang diadukan tersebut yakni Irwandi Jumadin, kemudian Abbas dan Muhadzir. Dalam pemaparannya, Junaid mengatakan KPU Palopo telah melakukan pelanggaran karena mengikutsertakan pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin sebagai peserta Pilkada Palopo 2024. Kemudian ia mengatakan KPU Palopo telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo. KPU Palopo kemudian menemukan kejanggalan berdasarkan tanggapan masyarakat terhadap ijazah paket C bakal calon wali kota Palopo atas nama Trisal Tahir. Staf KPU Kota Palopo didampingi oleh staf Bawaslu Kota Palopo kemudian melakukan klarifikasi terhadap suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai instansi penyelenggara Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C. Hasil klarifikasi yang tersebut yang telah dilakukan dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada KPU Palopo yang berisi adanya perbedaan antara belangko ijazah Trisal Tahir dengan belangko ijazah PKBM Yusha. Tak hanya itu, Junaid juga mengatakan nama Trisal Tahir tidak terdapat dalam arsip digitalisasi ijazah dalam lembaga PKBM Yusha. Berdasarkan hasil tersebut, KPU Palopo menyatakan pasangan Trisal Ahmad tidak memenuhi syarat. Dalam perkembangannya, Trisal mencoba melawan. Ia menyerahkan surat ke KPU. Surat itu ditandatangani Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara yang menyatakan Trisal Tahir adalah siswa PKBM Yusha. Setelah KPU menerima surat tersebut, KPU Palopo kembali melakukan klarifikasi ke dinas yang sama dan dinas tersebut menyatakan bahwa Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Besar dugaan kami ada pemalsuan tanda tangan terhadap surat keterangan tersebut, kata Junaid dalam sidang pemeriksaan PKE DKPP Republik Indonesia pada 14 Januari. Setelah dinyatakan TMS, Trisal Tahir bermohon ke Bawaslu Palopo untuk mediasi dan lahirlah sejumlah poin kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut, besar dugaan kami hasil kesepakatan telah dikondisikan dan menguntungkan pemohon. Hal itu karena tidak adanya poin yang mengikat secara hukum keabsahan ijazah tersebut. Dari 5 poin kesepakatan yang lahir dalam mediasi antara Trisal Tahir dan KPU Palopo tidak terdapat poin yang menyatakan memenuhi syarat. Tetapi KPU Palopo kemudian mengubah status bakal calon atas nama Trisal Tahir menjadi memenuhi syarat. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga membuat surat jawaban klarifikasi kepada KPU Palopo yang menyatakan Trisal Tahir tidak terdaftar sebagai peserta UN pada tahun 2016. KPU Palopo kemudian menetapkan paslon wali kota yang hanya ditandatangani oleh 3 komisioner yang menyatakan Trisal Ahmad sebagai calon. Kemudian, Bawaslu dinilai lalai awasi KPU. Selain itu, KPU Palopo, komisioner Bawaslu Palopo juga diadukan ke DKPP. 2 komisioner Bawaslu Palopo yakni Hairana dan Widianto Hendra dilaporkan ke DKPP Republik Indonesia dengan perkara nomor 305 garis PKE garis DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2024. Keduanya dilaporkan oleh Dahyar karena diduga tidak melakukan pengawasan aktif saat KPU Palopo menetapkan Trisal Tahir sebagai calon wali kota
Palopo dalam Pilkada 2024. Hairana dan Widianto kemudian mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di ruang sidang DKPP Jakarta pada Selasa 14 Januari. Dahyar selaku pengadu menyampaikan dugaannya kepada majelis sidang. Dahyar menduga Bawaslu Palopo tidak melakukan pengawasan aktif saat KPU Kota Palopo menetapkan Trisal Tahir sebagai calon wali kota Palopo. Ia menilai bahwa Bawaslu Palopo tidak melakukan pengawasan aktif karena adanya ketidaksesuaian dokumen pada silon KPU Palopo dan dokumen fisik yang diterima KPU Palopo. Berdasarkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Palopo tersebut, pengadu meminta agar DKPP memecat 2 komisioner Bawaslu Palopo. Dari Palopo Tribuners kita beralih ke Jeneponto. Hakim MK pertanyakan alasan KPU Jeneponto tak lakukan pemungutan suara ulang. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada 2024 Kabupaten Jeneponto mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 14 Januari. Pemohon menitik beratkan gugatan pada pengajuan 10 pemungutan suara ulang oleh Bawaslu di TPS yang diduga bermasalah, namun tidak diindahkan oleh KPU Jeneponto. Sebagai pemohon, paslon Bupati, Wakil Bupati Jeneponto nomor urut 3 Muhammad Syarif dan juga Muhammad Nur Alim Kalbi menghadirkan 2 kuasa hukum, Eko Saputra dan juga Anas Malik. Eko Saputra mengawali pembacaan sengketa dan memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi di Pilkada. Mendengar hal itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra bertindak sebagai Ketua Panel 2 langsung mempertanyakan kepada KPU Jeneponto yang diwakili Komisioner Divisi Hukum Ilham Hidayat. Kemudian menanggapi pengakuan dari Ilham, Saldi Isra meminta agar alasan tidak dilakukan PSU akan dikaji di tahap berikutnya. Dari total 13 diajukan PSU, hanya ada 2 TPS yang disetujui KPU. 1 TPS diantaranya diminta untuk perbaiki namun tidak diindahkan paslon nomor urut 3. Sementara 10 lainnya tidak memenuhi syarat. Sidang sengketa PHPU Pilkada 2024 ini dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mahsyur dan Hakim Konstitusi Asrul Sani di ruang sidang Gedung 2 MK. Kemudian Tribuners beralih ke provinsi dan juga tuduhan tanda tangan palsu dari INIMI butuh bukti. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menanggapi santai dalil pasangan calon Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi. Pasangan nomor urut 3 itu telah mengajukan gugatan sengketa hasil Pilwalkot Makassar 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, INIMI mendalilkan adanya manipulasi daftar hadir pemilih tetap melalui tanda tangan fiktif. Tanda tangan palsu itu diduga melibatkan kelompok penyelenggara pemungutan suara. INIMI juga menilai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU Kota Makassar. Anggota KPU Makassar, Sapri, mengatakan bahwa tuduhan terkait tanda tangan fiktif memerlukan pembuktian kuat di hadapan hukum. Di samping itu, menurut Sapri, pihaknya tidak pernah mengarahkan atau memerintahkan petugas KPPS memalsukan tanda tangan. Sapri menegaskan bahwa proses penyelenggaraan Pilwalkot Makassar telah berjalan sesuai dengan aturan dan menyebutkan KPU Makassar telah bersama tim hukum tengah mempersiapkan jawaban resmi dan yang akan disampaikan pada sidang lanjutan di MK. Dalil pemohon sepihak, INIMI mendalilkan tanda tangan palsu terjadi di 32 kelurahan dan 15 kecamatan, namun KPU Makassar menilai klaim tersebut hanya asumsi tanpa bukti nyata. Saat ini KPU Makassar fokus menyusun jawaban hukum bersama dengan tim pengacara. Jawaban tersebut akan mencakup pembelaan terhadap dalil dugaan tanda tangan fiktif hingga tuduhan terkait keberadaan pemilih siluman.
Sapri percaya Hakim MK akan menilai berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan di persidangan. Sidang lanjutan terkait perkara sengketa Pilwalkot Makassar dijadwalkan berlangsung pekan depan di MK. KPU Makassar optimis bahwa gugatan INIMI tidak akan diterima karena dinilai lemah secara bukti dan argumentasi. Kemudian Tribuners masih terkait berita politik soal Musda Golkar. Taufan Pawe mengatakan, saya ikuti arahan partai. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe mengatakan keputusannya untuk maju kembali sebagai Ketua DPD 1 Golkar Sulsel bergantung pada arahan partai. Ia mengatakan patuh kepada keputusan partai yang menaunginya. Musda Golkar Sulsel rencananya digelar pada Agustus 2025 mendatang. Rencana ini mundur dari jadwal sebelumnya yakni di bulan April 2025. Sejumlah nama kader Golkar Sulsel digadang-gadang akan ikut bertarung dalam pemilihan ketua DPD 1 Golkar Sulsel. Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin, Bupati baru terpilih Ina Kartika, serta mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin adalah 3 nama yang digadang-gadang dan maju di Musda Golkar Sulsel nanti. Menurut Taufan Pawe, pemilihan Ketua DPD 1 Golkar Sulsel akan ditentukan oleh pemilik suara dari 24 kabupaten kota. Persaingan antar kandidat diharapkan mampu memperkuat konsolidasi partai dalam menghadapi agenda politik ke depan. Pakar politik Universitas Hasanuddin Sukri Tama menilai dinamika menjelang Musda adalah hal yang lumrah dalam tubuh partai politik besar seperti Golkar. Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kepemimpinan partai seringkali dilakukan setelah agenda politik besar seperti Pilkada dan Pileg. Ia menambahkan bahwa hasil dari agenda politik tersebut serentak menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja pengurus partai. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 12 pada rubrik Tribun PSM. Jangan salahkan Mateus, pindah ke PSM atas kesepakatan dengan PKSC Cimahi. Pemain asing PSM Makassar, Mateus Vieira da Silva, dianggap tidak menghargai klub lamanya PSKC Cimahi yang sedang berjuang di Liga 2. Setelah diperkenalkan oleh PSM Makassar sebagai rekrutan baru di putaran kedua, Mateus angkat bicara mengenai desas-desus yang mengaitkan dirinya dengan klub lamanya PSKC di Cimahi. Melalui unggahan di Instastory @mat9us pada Selasa 14 Januari 2025, Mateus mengatakan tidak pernah melanggar kontrak apapun. Kemudian Tribuners masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini. Tribuners dapat mendapatkan koran di agen-agen terdekat dan untuk berlangganan terdapat pada nomor di bawah ini. Saya Ludevi Sania dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.